Pada zaman dahulu ada seorang janda miskin yang tinggal bersama anaknya yang bernama Malin Kundang. Mereka tinggal di sebuah perkampungan nelayan Sumatera Barat. Sang ibu sangat menyayangi anak laki-lakinya dan memanjakan Malin Kundang hingga ia tumbuh menjadi anak yang rajin dan penurut. Malin Kundang tumbuh dewasa dan memohon untuk merantau ke kota. Kebetulan ada kapal besar merapat di pantai. Ibunya mengizinkan Malin Kundang pergi merantau. Tapi setelah Malin Kundang pergi merantau, setiap pagi dan sore ibunya selalu memandang ke laut sambil menanyakan kabar sang anak kepada awak kapal dan nahoda yang datang merapat. Namun setiap ibunya bertanya, ia tidak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua dan jalannya mulai bungkuk. Pada suatu hari, sang ibu mendengar kabar dari seorang nahoda bahwa Malin Kundang telah menikah dengan putri bangsawan yang kaya raya. Berapa hari kemudian, dari kejauhan terlihat sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa menyambut kapal yang datang dengan sepasang anak muda. Penduduk desa mulai berkumpul menyambut kapal yang datang dengan gembira. Begitu juga dengan sang ibu, berharap anaknya segera kembali pulang. Ketika kapal itu merapat, sepasang anak muda terlihat dengan wajah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Ibu menghampiri dan memeluk Malin, jantung berdebar keras saat melihat lelaki muda berada di kapal dan sangat yakin bahwa lelaki itu adalah anaknya. Sang ibu memeluk Malin sambil menahan isak tangis karena gembira dan bertanya bahwa laki-laki itu memang benar anaknya. Malin terkejut karena dipeluk ibunya dan istrinya merendahkan sang ibu. Malin Kundang terkejut dipeluk oleh ibunya sendiri, perempuan tua yang memakai pakaian compang-camping. Istrinya tidak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya Malin. Sebelum sempat berpikir dan berbicara, istrinya Malin meludah cuy dan berkata, "Perempuan jelek, itu ibumu. Sudah jelek, kotor lagi. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin mendorong sang ibu hingga terguling ke pasir, seraya mengatakan, "Dasar perempuan gila, aku bukan anakmu." Ucap kasar Malin, menendang ibunya hingga terkapar sambil menangis. Ia tidak percaya dengan perilaku anaknya. Ia pun berulang kali mengatakan, "Malin, Malin, Malin, Malin anakku, aku ini ibumu nak, mengapa kau seperti ini?" Malin tidak peduli dengan perkataan ibunya. Ia tidak ingin mengakuinya karena malu dengan istrinya. Melihat ibu hendak bersujud memeluk kakinya, Malin justru menendang ibunya sambil berkata kasar, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Sang ibu pun terkapar di pasir, sakit hati dan menangis. Orang yang melihat itu turut terpana dan pulang ke rumah masing-masing. Sang ibu pun berdoa dengan pilu dan langit berubah gelap. Melihat kapal Malin semakin menjauh, ia tidak menyangka bahwa anaknya yang dulu disayangi tega berbuat kasar kepadanya. Hatinya sakit dan perih sambil mengangkat tangan ke langit dan berdoa dengan hati yang pilu, memohon keadilan sambil menangis. Tidak lama cuaca di tengah laut yang cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun tiba-tiba turun. Badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Kemudian sambaran petir menggelegar. Saat itu kapalnya hancur berkeping-keping dan terbawa ombak sampai ke pantai. Pagi harinya, saat matahari muncul dan badai sudah reda, di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang sudah menjadi batu. Kapal tersebut merupakan kapalnya Malin Kundang. Selain itu juga ditemukan juga sebongkah batu menyerupai tubuh manusia.
Batu itu merupakan tubuhnya Malin yang telah dikutuk menjadi batu oleh ibunya karena durhaka. Dan di sela batu-batu tersebut terlihat ikan tenggiri yang berenang-renang. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh istrinya yang terus mencari Malin Kundang. Nah, itu adalah dongeng tentang Malin Kundang yang sangat durhaka kepada ibunya yang tidak mengakui ibunya dan akhirnya dikutuklah menjadi batu.